Belakangan ini film bergenre horor menjadi pasar yang tinggi dalam dunia perfilman di Indonesia. Salah satunya film Vina, sebelum 7 hari yang baru rilis pada tanggal 9 Mei 2024 lalu. Diketahui baru 5 hari tayang film ini berhasil menembus 2 juta penonton lebih. Film ini sendiri diangkat dari kisah nyata yang menceritakan tentang kronologi pembunuhan seorang gadis bernama Vina pada 2016 silam. Sebelum film ini tayang, para pemain seperti Naila Deni, sampai Fahad Haidra mengunjungi kantor Kapan Lagi untuk menceritakan perjuangannya selama proses syuting. Rupanya Naila sempat ragu loh untuk memerankan sebagai Vina, namun ini alasan yang membuatnya menjadi yakin. Pertama tuh aku sempet tahu kalau misalnya aku mau jadi temannya Vina. Di situ aku udah, wah oke, ini dia yang kesurupan gitu kan, yang akhirnya ternyata Giselma jodohnya. Terus setelah aku tahu ternyata dipindah jadi Vina, aku sempet kayak, aduh nggak deh, kayak aku mau mundur aja deh, karena aku ngerasa deg-degan, terus juga pressure-nya lebih berasa karena ini kisah nyata dan orang-orang tuh pasti banyak banget yang nungguin gitu. Salah satu alasannya tuh yang pertama karena aku tahu ternyata kalau misalnya keluarganya itu terlibat dalam pemilihan aku sebagai karakter Vina, jadi aku ngerasa kayak kalau misalnya keluarganya udah ngerasa aku cocok, harusnya aku bisa gitu. Terus kalau masalah buat ini pertama kali jadi peran utama, aku pernah dengar dari temen aku, dia bilang kalau emang semua orang kan punya pertama kali. Jadi ya menurut aku gak ada salahnya buat ini jadi pertama kali aku untuk jadi peran utama sih. Karena diangkat dari kisah nyata, tentunya para pemain mendapatkan banyak sekali tantangan. Challenging buat aku lumayan banyak sih di karakter Vina ini. Karena almarhumah tuh pakai behel, jadi waktu pas syuting juga aku tuh pakai kawat gigi, pakai behel, dan itu tuh yang copot pasang karena nggak semua adegan di film itu kan pakai kawat gigi kan. Jadi itu lumayan mengganggu sebenarnya ke artikulasi dialog aku dan nggak nyaman gitu karena kan ada sesuatu di mulut yang baru tuh lumayan susah. Jadi selama waktu pas lagi persiapan aku sempat pakai dulu 2 minggu itu setiap hari aku pakai. Jadi ya, dan itu ternyata waktu pas syuting si kawat gigi tuh nggak terlalu pas, akhirnya diganjel, jadi setiap pakai itu aku harus makan permen karet. Jadi kayak ditaro di dalam gitu permen karetnya. Itu lumayan challenging sih buat aku. Terus juga hair extensionnya lumayan berat banget. Terus kan adegan penyiksaannya tuh aku tetap pakai hair extension kan. Jadi kayak aku giniin pal dikit, set rambutnya blak gitu. Blak gitu kan, heboh banget. Itu juga agak repot tuh kalau kita lagi syuting, Iya, lagi satu adegan, terus lagi adegan penyiksaan, terus udah Jambak- mulai megang-megang jambakan. rambutnya dia kan, kepegang dikit copot, kepegang dikit copot. Iya, itu challenging banget sih. Paling kalau secara apa ya, emosional sih challengingnya yang karena justru aku merasa nggak terlalu susah sih kalau perasaannya, karena itu setelah aku ziarah itu jadi aku udah nggak ngerasa terlalu struggle banget gitu buat mainin karakter Vina ini. Kalau aku kan beberapa kali sering memainkan adegan kesurupan ya, dan di sini juga adegan kesurupan juga yang aku rasain dari perbedaan kesurupan-kesurupan sebelumnya itu aku merasakan benar kata Naila kalau misalkan aku nggak tahu apakah waktu adegan itu almarhumah benar-benar membantu atau enggak, tetapi ada di adegan kesurupan itu aku waktu itu emang sama kayak Naila, metodenya kita diajarin, kita tolong kalau misalnya ada yang salah dibantu, dikasih tahu atau gimana-gimana, dan aku juga minta tolong aku nggak tahu sih nyebutnya, tapi waktu itu aku bilangnya energi yang waktu itu tolong diberi lagi. Jadi waktu aku adegan itu kan aku pakai softline putih, aku nggak ngeliat apa-apa, jadi aku kosong aja natap kayak putih full, dan yang aku rasain aku waktu itu emang nggak bisa gimana ya berimajinasi sama hal yang udah diinin orang. Jadi tapi itu somehow saat adegan itu terjadi aja, dan aku juga tipe orang yang susah nangis ya. Jadi waktu adegan kesurupan itu ada sempat adegan nangis dan itu juga keluar sendirinya. Jadi emang benar kata Naila lagi, kalau misalnya ada ikatan batin tersendiri yang dibuat oleh kehadiran almarhumah yang bikin kita tuh sebenarnya kebantu, dan tapi at the same time kita ngerasa sakit juga ya, kayak sakit banget. Jadi itu yang benar-benar kesurupan itu bukan hanya kesurupan biasa, tapi kesurupan yang memang repeat kejadian yang dirasakan oleh almarhumah itu sih yang sebenarnya aku rasain. Amazing banget sih, karena banyak banget perasaan yang
waktu pas kita lagi take perasaannya tiba-tiba muncul padahal nggak dicari. Beda banget gitu kan sama kalau misalnya lagi syuting horor yang biasa, yang fiksi. Tiba-tiba ada di beberapa adegan jadi sedihnya tuh sedih banget gitu. Terus juga di beberapa adegan kita juga sering kayak maksudnya kayak kita tuh nggak bengong ya, nah tapi sering kayak jangan bengong, di Salma yuk, sadar kayak, dia tadi sadar, tapi kayak kita dengan sendirinya terbawa oleh bawah sadar kita nggak tahu ya gitu ternyata kayak gitu. Bapak? Apa challenge ya? Apa ya challenge-nya tuh mungkin semua scene aku di sini berat, melibatkan banyak orang, set yang besar, treatment yang besar gitu. Jadi baru pertama kali juga sih ngerasain kayak syuting harus ngerasain scene besar terus tiap hari. Iya, gitu. Menurut para pemain banyak sekali pembelajaran yang bisa didapatkan dari film ini. Mungkin harapan ya, kalau dari aku sendiri harapannya supaya tidak ada hal kayak gini terulang lagi sih gitu. Kalau misalnya pembelajaran, aku ngebelajar bukan ternyata, tapi seharusnya orang tahu betapa besarnya yang setiap perbuatan itu ada dampaknya, dan dampak yang diperbuat oleh pelaku itu dampaknya sebesar ini. Jadi gitu sih. Kalau buat aku pelajarannya banyak banget sih, karena apalagi juga almarhumah tuh waktu pas kejadian umurnya sama kayak aku, masih 16 tahun. Pasti juga mungkin relate gitu kan sama yang nonton juga nanti. Banyak banget kasus-kasus bully yang kelihatannya tuh sepele tapi dampaknya tuh besar. Jadi emang bully tuh mau dari skala kecil pun sebenarnya tuh harusnya nggak dibiarkan. Itu sih pelajarannya. Kalau dari aku cuma mau bilang segala bentuk kekerasan atau pembulian itu ya nggak baik gitu. Dan alasan apapun yang dipakai untuk melakukan bully itu juga nggak ada yang bagus. Kan ada orang ngebully, ini biar mentalnya inilah, biar mentalnya kuat. Nggak ada kayak gitu, karena kalian tuh nggak tahu gimana dampak yang dirasakan oleh si korban gitu, apalagi yang sampai menimbulkan yang terjadi kayak Vina ini gitu. Jadinya kan dampaknya nggak cuma buat korban doang, tapi keluarga, atau ke keluarga, teman-teman sekitarnya dan lain-lain. Selain membahas proses syuting, tentunya para pemain dari film Vina, sebelum 7 hari, juga kita tantang untuk bermain saling tunjuk dan tebak trailer. 1, 2, 3. Nyet diri sendiri. Ya takut, nggak ada alasan untuk takut. Kalau gue sih diem ya waktu itu ya, melipir kalau. Dia tuh lebih ngomong kalau misalkan dia tuh emang takut kayak berusaha tegar aja, padahal mah takut. Tapi emang benar-benar kelihatan banget karena kalau udah nyampe set itu diem banget kayak sediem itu. Padahal kita kan berisik gitu ya, terus kayak bro, kita syuting di TKP bro, masa iya mau bertingkah? ini kayak gini lah maksudnya. Ya begitu lah maksudnya. Terus kalau ngomongin cerita-cerita horor terus pasti ada yang kayak udah yuk main game udah yang paling mengalihkan. Selalu Iya. 3, 2, 1. Dari tadi sebenarnya udah ke spill ya, dari info. Sebenarnya kalau misalnya sensitif, aku nggak bisa bilang kayak sensitif yang wah bisa ngeliat nih gitu. Enggak, aku cuman bisa, menurut aku bukan bisa sih, tapi ada satu scene di mana waktu itu sama Tante Ninik ya. Jadi waktu itu kita ada di suatu adegan bertiga, terus dan itu penuh dengan kayak patung-patung, terus penuh gambar-gambar, dan itu sebenarnya hawa pas udah masuk tuh udah kayak gitu, kayak udah nggak enak lagi nih gitu. Terus ternyata aku kira aku tuh kayak mungkin karena kayak kebanyakan ini deh gue halu nih, kayak gue terlalu mikir banyak gini. Ternyata pas aku kontak-kontakan sama dia kayak eye contact, terus kayak dia lu ngeliat ya? Enggak ngeliat, karena aku nggak bisa ngeliat, jadi aku kayak enggak ngeliat, karena dia yang kalau dia bisa beliau bisa ngeliat. Terus jadi beliau kayak bisa udahan. Jadi aku bagian yang aku tahu tapi aku nggak tahu gimana tuh. Jadi kalau Naila bagian kalau Naila bagian kayak ada apa sih? Kenapa sih? Ada apa sih? Emang ada di situ? Masa? Gitu. Iya, aku bagiannya kayak gitu. Silakan mereka tuh dari tim. Kita dari tim Umbara dan kita akan melawan tim dari apa itu? Tim Kepelau. Ya Allah. ya. Jagonya. Aduh. Tuhan, susah banget lagi. Mana dong spidol warnanya dong? Oh, warnanya ada apa aja? Silakan lah, saya serahkan. Gue inget banget lagi. Gini. Nggak usah nyontek lu. Bentar, gue nggak, maksudnya inget warnanya. Iya, warnanya. Ya.
bagian ngerusuin doang. Ya kan? Ya. Ininya? Kepala geng nih bro, orang dalam. Yang ini ya? Tunggu, apa yang ini yang ini? Tapi iya itu, maksudnya iya itu tapi Ini yang merah. oh, iya. Emang iya. Ya, dah. Udah. Ya, tiga. Bentar. Tunggu. Belum. Tiga. Bentar. Ada tulisannya. Jadi pengen ngitung. Nyontek dong. Enggak ada. Kenapa? Dah. Dah. 3, 2, 1. Kebalik gak sih? Kita dalamnya yang merah. yang merah yang luarnya. Ini udah sebenarnya benar. Saya lihat. Nih, yang benar adalah tim kapal laut. Iya. Kan udah dibilang Bapak. Oh iya benar. Sejauh tim kapal laut ya. Iya. Iya lah. Juara. Geng-geng gua masa gua nggak tahu. Oh, aku tahu. Yang mendekati ke poinnya. 24. Iya. Gitu. Iya. Gokil nih. Pakai detik, Bos. Taruh. Kasih penjelasan. Kalau ini menang poinnya 50 kan? Gue Dah. salah, udah. Dah. 3, 2, 1. Kayaknya 1.50-an. 2 menit 4 detik. Enggak. Ini pasti kurang dari 52 detik. Gokil. Berarti Ini teaser. Lebih. Trailer apa teaser? trailer. Kalau Trailer. teaser tuh 1 menit 30-an detik something. Gue salah. Soalnya dia yang edit. Trailer berarti. Iya, tahu banget. Soalnya yang ditonton. Lewatnya berapa detik? 30 Soalnya 15 detik. aku yang doang. edit guys. Itu dia keseruan dari para pemain Vina, sebelum 7 hari di Kapan Lagi. Buat kalian, jangan sampai kelewatan nonton filmnya ya KL Lovers. Pokoknya aku mau orang itu